Halo guys, welcome to my YouTube channel bersama aku Wanda. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian sejarah Pangeran Diponegoro. Sejarah Pangeran Diponegoro ini menceritakan tentang merebutnya kembali kekuasaan Jawa yang sudah dikuasai oleh Belanda. Dan cerita ini biasa disebut dengan Perang Jawa. Bagi kalian yang penasaran, stay tune terus. Pangeran Diponegoro ini lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Ontowiryo. Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Sultan Hamengkubuwono III dan ibu yang bukan dari permaisuri. Sejak kecil ia diasuh oleh neneknya yang bernama Ratu Ajeng. Ratu Ajeng ini adalah istri dari Sultan Hamengkubuwono I. Ya, bisa dibilang Ratu Ajeng itu adalah neneknya dan Sultan Hamengkubuwono itu kakeknya. Berkat didikan Ratu Ajeng ini menjadikan Pangeran Diponegoro tumbuh dengan seseorang yang bersifat alim, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Singkat waktu Pangeran Diponegoro sudah dewasa. Ia tetap tinggal di Keraton Yogyakarta. Singkat cerita, Pangeran Diponegoro ini sudah tumbuh dewasa. Dan pada saat itu juga terjadi banyak kericuhan yang ada di Keraton Yogyakarta. Karena apa? Karena pihak Belanda itu banyak sekali mengikut campur urusan semua yang ada di kerajaan, seperti pengangkatan dan pemberhentian raja atau patih yang ditentukan oleh Belanda. Hal ini dialami oleh Sultan Hamengkubuwono II atau pamannya Pangeran Diponegoro yang bersikap anti Belanda, maka diturunkan dari tahtanya, tetapi ia masih diizinkan tinggal dalam keraton. Akibatnya dalam keraton terdapat dua golongan, yang satu golongan yang pro dan anti Belanda. Adapun sebagai penggantinya diangkat Hamengkubuwono III, ayah Diponegoro. Jadi pada saat Sultan Hamengkubuwono II ini anti Belanda, dan pada saat itu juga ia diturunkan menjadi raja. Udah tidak berjabat menjadi raja nih guys. Jadi ayahnya Diponegoro ini langsung menggantikan pamannya atau kakak dari Sultan Hamengkubuwono III, yaitu Hamengkubuwono II. Dan Sultan Hamengkubuwono II ini setelah ia tidak menjabat menjadi raja, ia tetap masih mengikut campur urusan kekuasaan Yogyakarta. Dalam masa kekuasaan Inggris, Hamengkubuwono II ini berkuasa kembali. Tetapi karena sikapnya yang menentang Inggris, menyebabkan ia dibuang ke Penang oleh pemerintah Belanda. Tempat pembuangannya kemudian dipindahkan ke Ambon. Pada tahun 1812, Hamengkubuwono III dia naik tahta. 2 tahun kemudian ia meninggal dan digantikan oleh Sultan Jarot, putranya yang masih berumur 10 tahun. Ia adalah adik Diponegoro dari ibu permaisuri. Dan kemudian ketika Jarot meninggal dunia dalam tahun 1822, ia digantikan oleh putranya R.M. Menol yang masih bayi. Untuk menjalankan pemerintahan, dibentuklah Dewan Perwakilan dan dipilihlah Pangeran Diponegoro ini sebagai Dewan Perwakilan. Tetapi ia tidak pernah diajak berbicara sekalipun mengenai urusan pemerintahan. Dan Pangeran Diponegoro ini langsung berpendapat atau langsung berasumsi, kalau begini terus, lebih baik aku mengundurkan diri saja dari keanggotaan Dewan Perwakilan. Dan sejak saat itu, urusan pemerintah lebih banyak dikendalikan oleh Patih Danurejo yang setuju akan semua aturan Belanda. Bersamaan dengan semakin membesarnya pengaruh Belanda dalam masalah-masalah kerajaan, penindasan terhadap rakyat pun semakin meningkat pula. Pemerintah Belanda menyewakan tanah dalam jumlah yang tidak terbatas kepada pengusaha-pengusaha swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan. Akibatnya, tanah yang dapat digarap rakyat untuk pertanian bertambah sempit. Bahkan jalan-jalan pun disewakan. Saat itu, Pangeran Diponegoro langsung mengetahui bahwa Belanda semakin mengadi-ngadi. Dan pada saat itu, Belanda itu langsung menganggap Pangeran Diponegoro sebagai lawan yang menghalang-halangi rencana mereka.
Karena itulah dicari berbagai cara untuk memburuk-burukan namanya. Seperti ketika meninggalnya Sultan Jarot, pasti meninggalnya Sultan Jarot ini juga akibat diracuni oleh Diponegoro. Jadi intinya mengadi-ngadi sampai nama Pangeran Diponegoro ini jatuh sejatuh-jatuhnya. Mari kita atur siasat untuk menangkapnya, ujar Residen Yogyakarta Sinisayat. Maka diundanglah Pangeran Diponegoro untuk menghadiri pesta yang diadakan di benteng Fredeburg. Diponegoro pun datang dengan pengawalnya dan langsung berkata, "Aku tak akan gentar menghadapimu, aku akan hadapi kau sekarang juga," tantang Diponegoro kepada Sinisayat. Namun Residen ini tidak berani menjawab tantangan tersebut. Pertentangan terbuka akhirnya terjadi juga. Pasang pancang-pancang di atas tanah itu, perintah Residen Sinisayat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu Pangeran Diponegoro, ketika akan membuat jalan di daerah Tegalrejo. Maksudnya ini guys, Pangeran Diponegoro ini sudah siap berperang. Diponegoro ini sudah mencabut pancang-pancang yang sudah dipasang oleh pihak Belanda sebagai bukti bahwa Pangeran Diponegoro ini siap berperang dengan pihak Belanda. Awal dari peperangan ini sudah berlangsung. Penduduk Tegalrejo pun memberikan perlawanan, tetapi karena persenjataannya tidak seimbang, mereka terpaksa mengundurkan diri. Hari itu juga Tegalrejo diduduki Belanda, tempat tinggal Diponegoro. Masjid dan bangunan-bangunan lainnya pun turut terbakar. Untuk menghadapi perlawanan Diponegoro, pasukan Belanda didatangkan dari Jakarta melalui Semarang. Bahkan kemudian sebagian pasukan Belanda yang sedang menghadap perang pada di Sumatera Barat ditarik ke Jawa Tengah. Nah itu yang perang pada saat di Indonesia itu dikumpulkan di Jawa. Maklumat perang disebar ke berbagai tempat yang diantar oleh para kurir. Mula-mula di daerah Jawa Tengah, lalu dilanjutkan ke Jawa Barat atau Banten, dan Jawa Timur seperti Tuban, Bojonegoro, Madiun, dan Pacitan. Seruan perang itu mendapat sambutan spontan dari rakyat yang memang sudah lama merasa tertindas akibat penjajah Belanda. 3 bulan kemudian, Diponegoro memindahkan markas besarnya ke Desko agar lebih mudah berhubungan dengan sektor-sektor lain. Di tempat ini, ia dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ngabdulkamid Herucokro Amirul Mukminin Panatogomo Jowo. Dalam bulan-bulan pertama, pasukan Belanda terpukul mundur di berbagai medan tempur. Karena itu Belanda mencoba taktik lain. Hamengkubuwono II dikembalikan dari pembuangannya, yaitu di Ambon. "Kami akan membebaskan dan mengangkatmu kembali menjadi sultan. Tapi coba suruh cucumu itu supaya mau menyerah," rayu seorang pasukan Belanda. Namun usaha ini gagal sama sekali. Pada pertempuran ini, Diponegoro mengalami luka-luka di tumit tangan kanan dan di dada sebelah kiri. "Tolong, aku terluka," rintihannya kesakitan. Ia pun kemudian dibawa ke lereng Gunung Merapi untuk dirawat dari Semarang di bawah pimpinan Kokin. Selama tahun 1825 dan 1826, pasukan Diponegoro banyak memperoleh kemenangan. 2 kali pasukan Belanda menyerang Pleret, namun pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Kerto Pengalasan tak dapat mereka hancurkan. Bulan Agustus 1826, dengan taktik gerilya, pasukan Sentot berhasil menyergap pasukan Belanda yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jogja setelah melakukan operasi. Semua serdadu Belanda tewas, kecuali komandannya, Van Jen, yang berhasil menyelamatkan diri. Karena Belanda nggak mau nyerah di sini aja, Belanda pun membuat taktik baru, yaitu dengan melipat gandakan. Tekanan terhadap pasukan Diponegoro semakin diintensifkan. Untuk memperkecil ruang gerak Diponegoro, Belanda melakukan sistem benteng. Sistem tersebut ini disebut dengan benteng Stelsel. Pangeran Diponegoro tidak langsung menyerah. Ia langsung berlawan lagi, berunding lagi, yang tadinya luka, berunding lagi untuk memerdekakan wilayah Jawa. Selamat dari perang Belanda. Pihak Belanda ini menang merebutkan wilayah Jawa. Karena sahabat-sahabat atau panglima perang Jawa ini sudah gugur atau wafat di medan perang, tetapi tidak untuk Diponegoro. Karena pihak Jawa ini kalah, Pangeran Diponegoro pun langsung dibawa tempat untuk
diasingkan ke wilayah lain. Pangeran Diponegoro ini telah kalah di medan perang, sama seperti lainnya, yaitu diasingkan. Pada tanggal 3 Mei 1830 dengan kapal Pollux, Diponegoro dibawa ke tempat pembuangannya di Manado. Mula-mula ia ditempatkan di rumah residen dalam benteng Manado. Dalam tahun 1834, ia dipindahkan ke benteng Rotterdam di ujung pandang. Selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro dikurung sebagai seorang buangan. Ia menghabiskan waktunya dengan menulis kisah perjuangannya berupa babat Diponegoro dalam bahasa Jawa setebal kurang lebih 700 halaman. Perlawanan yang dipimpin Pangeran Diponegoro di atas dikenal dengan nama Perang Diponegoro atau Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830. Untuk meredamkan perang, Belanda telah mengeluarkan uang sebanyak 20 juta gulden. Korban yang jatuh di pihak Belanda tercatat 8.000 orang serdadu Eropa dan 7.000 orang serdadu Bumiputra. Kerugian itu harus ditambah lagi dengan banyaknya perkebunan yang rusak di pihak rakyat ribuan yang menjadi korbannya. Sebagai imbalan untuk memadamkan perlawanan ini, Kerajaan Yogyakarta terpaksa menyerahkan beberapa daerah kepada Belanda. Oke, sekian video dari aku mengenai cerita singkat sejarah Pangeran Diponegoro. Mohon maaf banget jika ada kata-kata yang kurang atau ketidaklengkapan cerita. Karena di setiap video ada kekurangan dan kelebihan itu pasti ada kembalian, oke? Jadi next time, bye bye. Harusnya nggak gitu guys sih, udahlah ya.